Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah level 5 SDTQ Al-Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya, anak-anak solih-solihah. Ini Nur, guru bahasa Arab level 5. Oh ya, kenapa sih kita itu harus semangat dan perlu sekali belajar bahasa Arab? Yang tahu? Nah, kali ini Ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis ya. Hadis dari Rasulullah. Beliau bersabda seperti ini sabdanya. Taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Artinya, Rasulullah telah meninggalkan pada kalian semua dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua hal itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, dari hadis ini kita harusnya bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Karena kita kan orang Islam ya. Orang Islam itu pedomannya apa? Al-Quran dan hadis ya, hadis Rasulullah. Padahal Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab semuanya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita jadi paham nanti. Kita paham Al-Quran, kita paham hadis Nabi, karena kita tahu, oh ini artinya ini, maknanya ini. Makanya kalian harus semangat ya belajar bahasa Arabnya, biar kita semakin paham dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Karena dua hal itu, kalau kita pegang erat-erat, kita tidak akan tersesat hidup di dunia ini. Itu ya anak-anak ya. Jadi harus semangat ya belajar bahasa Arabnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang isim muzakkar dan isim muannas. Apa ya itu ya? Nah, simak videonya ini sampai selesai ya. Oh ya, sebelum masuk materi, Ustazah mau tanya dulu nih. Kalian tahu nggak kenapa sih kita tuh perlu belajar bahasa Arab yang tentang materi kata benda laki-laki dan kata benda perempuan? Kalian tahu kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu ada kata yang dikategorikan laki-laki dan ada kata yang dikategorikan perempuan. Nah, coba kalian lihat tuh. Misalnya, ketika kita sholat itu ya, misalnya kita sholat berjamaah di masjid, misal ya, imam, makmum laki-laki, makmum perempuan itu terpisahkan. Nah, seperti halnya juga dalam bahasa Arab ya. Jadi kata-kata yang perempuan itu tidak boleh dicampur dengan kata-kata laki-laki. Jadi harus dipisahkan. Penggunaannya nanti nggak boleh dicampur-campur. Makanya kita perlu belajar tentang kata benda laki-laki dan kata benda perempuan ya. Lalu, apa sih ciri-cirinya kata benda laki-laki dan kata benda perempuan itu apa ya? Nah, bisa dilihat di layar ya. Ini adalah ciri umum kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Ustazah mulai dari yang laki-laki dulu ya. Kata benda laki-laki contohnya adalah kitabun. Kitabun itu secara tulisan itu nggak ada tak marbutohnya. Oh, berarti dia laki-laki. Jadi ciri umum kata benda laki-laki itu adalah tidak ada tak marbutohnya. Dan dalam bahasa Arab, kitabun, kata benda laki-laki itu disebut isim muzakkar ya. Isim muzakkar itu adalah kata benda laki-laki. Lalu kata benda perempuan, contohnya adalah madrasatun. Madrasatun itu ada tak marbutohnya ya, bisa dilihat di layar yang sudah lingkari pink, itu adalah tak marbutoh. Itu merupakan ciri umum kata benda perempuan. Jadi kalau ada kata bahasa Arab yang ada tontonnya, yang ada tak marbutohnya, itu berarti perempuan, pasti perempuan. Dan dalam bahasa Arab, kata benda perempuan itu disebut isim muannas. Ingat-ingat ya, nak. Nah, sekarang kita akan mengenal isim muzakkar dalam kosakata seputar alam. Jadi, kalian kan kemarin pekan lalu tuh sudah belajar tentang kosakata seputar alam ya, yang ada gunung, ada air, hujan, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian hitung kosakata yang
Ustazah ajarkan kemarin jumlahnya ada 16. Dan 16 ya. Dan yang 11 kosakata itu masuk di isim muzakkar. Apa aja ya 11 kata itu? Nah, lihat di slide ya. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Yang pertama ada nahrun. Nahrun itu termasuk isim muzakkar. Lalu ada ma'un, ada jabalun, ada matorun, ada tinun, ada hajarun, ada bahrun, ada komarun, ada najmun, ada sahabun, ada romalun. Nah, semuanya ini, 11 kosakata ini termasuk isim muzakkar atau kata benda laki-laki. Ingat-ingat ya anak-anak soleh-solihah. Ini harus kalian ingat ya. Biar nanti ketika besok ujian kalian bisa mengajarkan soal ya, itu ya. Lalu kita akan mengenal kosakata yang termasuk dalam isim mu'annas atau kata benda perempuan. Nah, kalian bisa lihat ya di layar ada 5 kosakata yang dia termasuk ke dalam isim mu'annas. Tapi pasti kalian akan bertanya ke Ustazah, kok itu yang ada tak marbutohnya cuma 1, yang lainnya nggak ada, kok termasuk perempuan? Nah, pasti ada yang tanya seperti itu ya. Nah, sudah jelaskan ya. Jadi, dalam isim mu'annas atau kata benda perempuan itu ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Jadi, ada beberapa kata yang secara nampak itu tidak ada tak marbutohnya tapi dianggap perempuan. Dan itu sudah disepakati oleh orang Arab. Jadi kita ngikut aja ya sama orang Arab ya. Jadi 5 kosakata ini adalah isim mu'annas yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan itu maksudnya adalah ada yang tidak pakai tak marbutoh tapi dianggap perempuan ya, itu ya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah syamsun. Syamsun itu termasuk isim mu'annas ya, walaupun tidak ada tak marbutohnya, tapi ini bagi orang Arab dikategorikan dalam isim mu'annas. Lalu yang kedua ardun. Ardun juga sama ya, itu tidak ada tak marbutohnya ya, tapi termasuk isim mu'annas. Dan itu juga sudah disepakati oleh orang Arab. Lalu yang ketiga samaun. Samaun juga sama ya. Samaun itu juga nggak ada tak marbutohnya, tapi dianggap isim mu'annas karena sudah menjadi kesepakatan orang Arab. Lalu ada narun. Narun itu juga termasuk isim mu'annas ya. Ingat-ingat, narun termasuk isim mu'annas walaupun tidak ada tak marbutohnya. Lalu nih buhairotun. Kalau ini jelas ya. Oh ya kan, mu'annas itu kan ada tak marbutohnya. Berarti ini termasuk isim mu'annas ya. Ini jelas banget. Jadi, ingat-ingat ya anak-anak semuanya, isim mu'annas ada 5 kosakata. Ini harus kalian hafalkan. Agar apa? Agar tidak tertukar dengan isim muzakkar. Kan tadi kan isim muzakkar ada 11 ya, ada 11 kosakata. Sedangkan mu'annasnya ada 5. Nah, itu harus benar-benar kalian hafalkan ya. Jangan sampai ketukar ya, karena beda ya. Oh ya, isim muzakkar dan isim mu'annas itu punya pasangan masing-masing loh. Yang pertama, isim muzakkar itu pasangannya pasti hada dan zalika. Ingat-ingat ya, isim muzakkar pasangannya hada dan zalika. Lalu isim mu'annas pasangannya hadihi dan tilka. Ingat-ingat ya anak-anak ya, jangan sampai kalian nanti salah menempatkan, misalnya kata bendanya perempuan, pasangannya pakai laki-laki. Nggak boleh. Jadi perempuan harus dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sama kayak kalian sholat kan, kalau sholat itu kan laki-laki dan perempuan terpisahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai dicampur adukkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kita praktekkan dulu yuk. Nah, yang pertama, ini misalnya ada gambar air. Nah, bisa dilihat ya di layar kalian masing-masing, gambar air. Lalu ada pertanyaan, ma zalika, apa itu? Nah, karena dia air, berarti pertanyaannya pakainya zalika. Kenapa pakai zalika? Karena
air itu termasuk kata benda laki-laki, gitu ya. Jadi pakainya zalika. Ma zalika, jawabnya pasti zalika, bukan tilka, bukan hadihi. Kalau tilka hadihi kan perempuan, miliknya perempuan. Nah, karena dia maun itu adalah termasuk kategori laki-laki, jadi pakainya zalika ya. Jadi jawabnya zalika maun. Bisa dipahami anak-anak? Paham ya? Lalu yang contoh kedua nih, ada gambar gunung. Ada pertanyaan seperti ini, mahada, apa ini? Nah, pakainya hada ya. Kenapa pakai hada? Karena gunung itu termasuk kata benda laki-laki atau isim muzakar. Jadi pakainya hada. Dan jawabnya pasti juga pakai hada lagi ya. Hada jabalun. Bukan hadi jabalun, tapi hada. Harus hada. Tidak boleh kalian menjawabnya hadi jabalun. Kalau hadi jabalun kalian salah. Gitu ya anak-anak ya. Jadi bisa dilihat di layar, harus seperti itu ya. Kalau misalnya madalika berarti jawabnya harus pakai dalika juga. Kalau mahada berarti jawabnya juga harus pakai hada. Bukan dicampur adukan, misalnya madalika jawabnya tilka. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya anak-anak ya, inget-inget ya. Nah, sekarang kita praktekkan isim mu'annas ya, atau kata benda perempuan. Yang pertama, kalian bisa lihat di layar gambar langit. Jadi di situ dituliskan mahadihi. Ada yang tahu nggak kenapa pakai hadihi? Iya, benar, karena langit termasuk kata benda perempuan ya, jadi pakainya hadihi bukan hada. Mahadihi, jawabnya hadihi sama on. Jadi jawabnya juga harus pakai hadihi juga ya. Tidak boleh kalian menjawabnya pakai hada atau zalika, nggak boleh, karena itu bukan pasangannya, itu ya. Lalu contoh yang kedua adalah gambar bumi. Di situ tertulis matilka. Ada yang tahu kenapa pakai tilka? Ya, benar sekali, karena bumi termasuk kosakata kata benda perempuan, jadi pakainya tilka. Matilka, jawabnya tilka ardun. Apa itu? Itu bumi. Jadi harus sesuai ya anak-anak semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan matilka, tilka ardun, harusnya gitu. Tidak boleh matilka, zalika ardun. Nggak boleh pakai zalika. Karena apa? Karena itu bukan pasangannya. Itu ya anak-anak ya. Nah, ingat-ingat ya yang Ustazah jelaskan hari ini. Isim muzakar itu adalah laki-laki. Kata benda laki-laki, pasangannya hada dan dalika. Lalu isim mu'annas itu adalah kata benda perempuan, pasangannya hadi dan tilka. Ingat-ingat ya. Oh ya, nanti ada kuis ya. Silahkan dikerjakan. Linknya ada di portal di bawah video ini ya. Selamat mengerjakan. Jazakumullah khair. Terima kasih sudah melihat video ini. Alhamdulillah, solih-solihah, kita sudah selesai ya belajarnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tunggu loh jawabannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.